Hai Sobat Pintar, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat dan baik. Kembali lagi bersama saya Natalis Kristianto di Ayo Terampil Matematika. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kuy, langsung aja ya. Oke, kita langsung masuk ke topiknya, yaitu perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Yuk kita lihat apa saja sih contoh dari perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini contohnya adalah kurs rupiah terhadap dolar. Ini dolar US adalah 14.376 rupiah per 1 dolar US. Jadi perbandingannya adalah 1 dolar US banding dengan 14.376 rupiah. Contoh kedua, harga minyak goreng di pasar Sukajaya adalah 13.000 rupiah per 1 liter. Jadi perbandingannya adalah 1 liter banding harganya 13.500 rupiah. Contoh ketiga, sepeda motor yang diklaim sebagai motor hemat BBM dapat menempuh jarak 20 km dengan menghabiskan 1 liter bensin. Jadi perbandingannya adalah 1 liter bensin dapat menempuh jarak 20 km. Ya, ini perbandingan dengan satuan yang berbeda. Contoh terakhir, saya membayar biaya paket internet per bulan sebesar 300.000. Jadi 1 bulan bayar banding dengan harga 300.000 rupiah. Nah, ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Tentu banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita lihat dalam contoh hitung-hitungannya. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mereview tentang materi yang kita sudah pelajari di video sebelumnya, yaitu tentang mengenal perbandingan, di mana di situ kita diminta untuk menyederhanakan perbandingan. Nah, contohnya seperti soal yang ada di layar, tulislah perbandingan di bawah ini ke bentuk yang paling sederhana. Waktu itu untuk menyederhanakan perbandingan ada dua cara. Cara yang pertama dengan cara menemukan faktor, ya, atau FPB. Yang kedua dengan cara menggunakan angka terkecil. Nah, misalnya 8 banding 4. Nah, karena saya tahu faktor dari 8 banding 4 yaitu 4, betul? Jadi saya bagi 8 dan 4 dengan angka yang sama, yaitu bagi 4. Betul ya? Kita sudah belajar ini. 8 bagi 4 adalah 2, 4 bagi 4 adalah 1. Jadi jawabannya 2 banding 1. Ya. Kemudian 12 banding 3. Misalkan saya menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan angka terkecil. Saya menggunakan angka terkecil untuk baginya. Saya bagi di sini 3. Saya bagi 2 dan bagi juga di sini dengan 3. Di 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 adalah 4. 4 banding 1. Ya, saya boleh menggunakan faktor atau saya boleh menggunakan angka terkecil. Tapi pastikan ketika kita menggunakan angka terkecil, ketika kita membagi di sini hasilnya tidak bentuk desimal atau bilangan desimal. Ya, kalau bilangan desimal kita kembali ke cara yang pertama, yaitu menggunakan faktor. Contoh berikutnya 4 banding 18. Saya akan menggunakan faktor lagi. Faktor 4 dan 18 betul, yaitu 2. Jadi saya bagi 2, ya. Jadi 4 bagi 2 adalah 2. 18 bagi 2 adalah 9. Jadi 2 banding 9. Sekali lagi, bisa menggunakan dua cara ya. Mencari faktor atau menggunakan angka terkecil. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan melakukan atau menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda.
Tentukan A banding B jika diketahui A 1/4 jam, di sini satuannya jam, kemudian B 70 menit. Jam dan menit sama-sama satuan waktu tapi berbeda. Kita tidak bisa langsung menghitung atau menentukan perbandingan sederhananya. Kita harus menentukan atau mengubah ke bentuk satuan yang sama. Biasanya diubah ke bentuk satuan yang terkecil. Antara jam dan menit yang lebih kecil adalah menit. Jadi kita tahu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Betul ya? Nah, jadi untuk mengubah 1/4 jam ini caranya, maka 1/4 dikali 60. Nah, jadi kita sederhanakan, atau 60 dibagi 4, karena 60 kali 1 ya. Jadi 60 kali 1 adalah 60, 60 bagi 4 sama dengan 15 ya. Nah, sekarang kita bandingkan A banding B. Sekarang sudah sama-sama menit. Ini sudah 15 menit. Di 15 menit dibanding 70 menit. Oke ya. Nah, kita sekali lagi untuk menyederhanakan perbandingan, kita bisa dengan cara menemukan faktor atau dari bilangan menggunakan angka terkecil. Nah, kita akan menggunakan faktor di sini yaitu 5 ya. Jadi sama-sama saya bagi 5. Ini juga saya bagi 5. Jadi 15 bagi 5 adalah 3 banding 70 bagi 5 adalah 14 ya. Ini sudah bentuk sederhana, kita tidak bisa sederhanakan lagi. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 4. A banding B adalah 3 banding 4. Oke, sekali lagi bisa menggunakan dua cara, dengan menemukan faktor atau FPB, kedua menggunakan angka terkecil. Jika kita menggunakan angka terkecil, kita pastikan bahwa ketika kita menggunakan angka terkecil, ketika kita ingin menyederhanakan, hasilnya tidak dalam bentuk bilangan desimal. Contoh berikutnya, tentukan A banding B jika diketahui A 2 kg, ini satuannya kilogram, di sini 1800 gram, ini yang B. Satuan ini sama-sama satuan berat, tetapi beda kapasitasnya. Ini kilogram dan sini gram. Jadi kita harus ubah dulu ke bentuk yang lebih kecil. Yang bentuk lebih kecil adalah gram. Jadi kita tahu 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya. Nah, saya ubah 2 kilogram menjadi gram. 2 kilogram menjadi gram. Karena 1 kilogram adalah 1000 gram. 2 kilogram sama dengan 2000 gram ya, tinggal dikalikan saja. 2 kali 1000. Sekarang kita tentukan A banding B ya, hanya 2000 kilogram. 2000 gram. Di sini 1800 gram. Nah, kita abaikan satuannya karena sudah sama. Jadi kita fokus pada angkanya saja. 2000 dibanding 1800. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kita bisa sederhanakan atau coret angka 0 ini ya. Di sini saya coret 2, 0-nya saya coret 2. Jadi sisa 20 banding 18. Nah, untuk menyederhanakannya kita menggunakan cara faktor. Coba kita bagi 2 dulu ya. Kita bagi 2. Kita bagi 2 di sini. 10 bagi 2 adalah 9. 10 bagi 2 adalah 20 bagi 2 adalah 10 banding 18 bagi 2 adalah 9. Nah, ini sudah bentuk sederhana, jadi kita tidak perlu sederhanakan lagi. Jadi hasilnya adalah 10 banding 9. Ingat, jika satuannya belum sama meskipun sama-sama dalam satuan berat atau waktu, tapi jika kapasitasnya tidak sama, kita harus ubah dulu. Oke. Contoh berikutnya, perbandingan dari 2 menit dan 50 detik. 2 menit banding 50 detik. Lagi-lagi ini sama-sama satuan waktu, tapi di sini detik dan di sini menit. Menit dan detik adalah lebih kecil detik. Jadi kita harus ubah satuan menit ke detik. 1 menit kita tahu sama dengan 60 detik ya. Nah,
Jadi 2 menit sama dengan 2 kali 60, yaitu 120 detik. Nah, sekarang kita bandingkan 120 detik ya banding 50 detik. Oke. Jadi detiknya kita bisa abaikan karena sudah sama satuannya. Sekarang 120 dibanding 50. Oke, lagi-lagi karena ada sama-sama 0 di sini, saya bisa sederhanakan atau coret begitu ya, sisa 12 banding 5. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Karena kalau kita bagi 5 lagi di sini hasilnya akan desima. Ya, bentuk paling sederhananya adalah 12 banding 5. Nah, ini contoh lain lagi tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ini masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui ya. Soalnya bilangnya begini, tentukan perbandingan dari 4 motor, manakah yang paling irit. Nah, ini kejadiannya misalnya jika kita ingin membeli motor baru ya. Jadi banyak pilihan dan banyak spesifikasi yang harus kita cek dulu. Tentu dengan pilihan-pilihan yang kita inginkan. Nah, kita akan membandingkan 4 motor A, B, C, D. Di sini keterangannya motor A itu mampu menempuh 4,8 km dengan 1 liter bensin. 4,8 km bandingnya 1 liter bensin ya. 1 liter bensin. Ini yang A. Kemudian yang B, merek yang B itu bisa menempuh 9,8 km dengan bensin 2 liter bensin. Nah, karena kita akan membandingkan 4 merek yang berbeda, kita harus samakan satuannya ke 1 liter supaya kita bisa membandingkan nanti hasilnya mana yang lebih irit. Nah, untuk mengubah ini ke 1 liter, kita bagi saja dengan angka 2. Jadi ini dibagi dengan angka 2 menjadi 1 liter ya, juga dibagi dengan angka 2. Nah, 9,8 dibagi 2 hasilnya adalah 4,9 km. Oke, sekarang yang merek C. Merek C itu menempuh jarak 9,6 km tapi dengan perbandingan 1,5 liter bensin. Nah, karena kita mau membandingkan keempat merek ini, jadi kita ubah semua ke bentuk ke satuannya 1 liter semua. Jadi untuk mengubah ini ke 1 liter, yang ini saya bagi 1,5 jadi 1 liter ya. Ini dibagi 1,5 menjadi 9,6 dibagi 1,5 hasilnya adalah 6,4 km. Sekarang kita cek yang merek D ya. Merek D ini menempuh 14,4 km banding 2 liter. Lagi-lagi kita harus ubah ke bentuk 1 liter karena kita membandingkan 4 merek motor ya. Untuk menjadi 1 liter bagi 2 ini jadi 1 liter. Oke, ini kita bagi 2 juga, 14,4 dibagi 2 menjadi 7,2 km. Sekarang kita cek motor A 1 liter bisa menempuh 4,8 km. Motor B bisa menempuh 1 liter 4,9 km. Motor C 1 liter bisa menempuh 6,4 km. Nah, motor D 1 liter bisa menempuh 7,2 km. Kalau kita bandingkan 1 liternya ini, maka yang paling irit adalah motor D. Ya, betul. Oke. Inilah penjelasan tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Semoga dapat membantu teman-teman ya. Semoga penjelasannya mudah dimengerti.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam.